Shalom saudaraku, selamat pagi. Saya menyambut saudara untuk, mari sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau andalkan Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur kita buat morning prayer di pagi hari ini. Saya percaya sesuatu yang baik Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. Sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Kita naikkan pujian di hadapan Allah kita. Kita senangkan hatinya dan percaya sesuatu yang baik Dia sediakan bagi kita. Sama-sama katakan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Ajar kami menjadi serupa seperti-Mu Bapa. Dan dengan pujian ini sama-sama katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu dan ku di dalam-Mu. Mari angkat tangan dan suaramu sama-sama naikkan pujian ini, katakan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan.
sepertimu. Ubah hatiku seperti hatimu. Ubah hatiku. Dengan pujian ini katakan. Seputih hatiku, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi. Katakan ubah hatiku. Oh yeah. Ubah hatiku seputih Seputih hatimu. Oh. setulus salibmu, Kasih-Mu kasih-Mu Tuhan. Tuhan. Biar mataku Seperti matamu. seperti mata-Mu, Pancarkan kasih-Mu. pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi Sepertimu. Sepertimu. Miliki hati sepertimu. Mata sepertimu. Pancarkan kasih. Oke, selamat pagi semua. Senang bertemu dengan saudara pagi hari ini, dimanapun saudara berada. Doa dan harapan saya adalah saudara dan keluarga semua dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan semua tetap untuk mengikuti setiap protokol yang sudah ada, sehingga kita bisa menjaga keselamatan dari keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya akan buka. Kita akan baca bersama di dalam Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sekali lagi, Markus pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat kita semua. Kemudian sesudah lewat berapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun hingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah.
siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui hal dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat." Oke, saudara, pagi hari ini saya pingin kita belajar sesuatu yang luar biasa dari bukan dari orang lumpuh yang menerima mujizat, tapi kita akan belajar dan bisa mengambil pelajaran berharga yang kita bisa praktekkan itu dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara. Ini adalah pelajaran berharga yang perlu kita dengar bersama pagi hari ini, dan ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa pada saat kita lakukan ini. Maka sebagaimana orang lumpuh ini mengalami mujizat, kita juga akan mengalami mujizat terobosan dalam hidup kita. Nah, apa yang menarik dari keempat orang ini yang kita bisa pelajari? Yang pertama, kalau bicara tentang iman, karena tadi Yesus berkata bahwa dia begitu terkagum dan tertarik dengan melihat iman dari keempat orang ini. Sedikit informasi buat kita semua bahwa ada dua kelompok iman, yaitu yang pertama iman kita secara pribadi, tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa kita butuh iman secara korporat atau iman secara bersama-sama. Nah, ini yang terjadi dalam keempat orang ini. Jadi empat orang ini di samping mereka punya iman secara pribadi, tapi mereka juga punya iman secara korporat. Nah, iman itu sangat kita perlukan, tapi iman itu tidak akan terjadi kalau tidak ada yang namanya sebuah kata yang namanya sepakat. Nah, ini yang menarik yang kita perlu pelajari pagi hari ini, yang saya ingin bagikan kepada saudara, bahwa kita perlu yang namanya sebuah kesepakatan dalam hal apapun itu. Dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan saudara, dalam rumah tangga saudara, kita perlu yang namanya kesepakatan. Makanya firman Tuhan dengan jelas bahwa di mana ada 2-3 orang bersepakat, di situ ada perkara yang besar terjadi. Nah, bicara tentang sepakat, apa saja yang menjadi kesepakatan dari keempat orang ini? Ini yang saya ingin kita pelajari bersama-sama pagi hari ini. Saudara, mujizat yang terjadi, terobosan yang terjadi, iman yang luar biasa itu datang, lahir dari sebuah kesepakatan yang disepakati bersama oleh keempat orang ini. Mari kita lihat apa isi kesepakatan dari keempat orang ini. Yang pertama, perlu diketahui bahwa empat orang ini datang dari latar belakang yang berbeda-beda, dari pemikiran yang berbeda-beda. Dan untuk supaya mereka bisa melakukan apa yang mereka mau lakukan ini adalah mereka perlu yang namanya sebuah kesepakatan. Mari kita lihat kesepakatan pertama yang dihasilkan oleh keempat orang ini adalah, yang pertama, bahwa mereka perlu sepakat satu tujuan. Kesepakatan pertama adalah mereka harus satu tujuan. Nah, satu tujuan, apa itu tujuan mereka?
yang mereka sepakati adalah apa tujuan mereka dalam yang mereka mau lakukan ini. Tujuannya satu, bahwa orang lumpuh ini bisa sembuh, bisa berjalan kembali. Jadi mereka sepakat bahwa tujuan kita nggak banyak, tujuan kita nggak 2, nggak 3, tapi cuma ada satu tujuan, bahwa orang ini sembuh. Itu adalah tujuan mereka. Kesepakatan yang pertama yang dilahirkan adalah satu tujuan. Saya buka di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kedua. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, kesepakatan yang pertama adalah mereka satu tujuan. Dan tujuan itu adalah orang lumpuh ini disembuhkan. Orang lumpuh ini bisa berjalan kembali. Saudara bisa bayangin apa yang bisa dilakukan kalau dari 4 orang ini ada 4 tujuan. Apa yang bisa dilakukan kalau dari 4 orang ini ada 3 tujuan? Apa yang bisa dilakukan dari 4 orang ini kalau ada 3 tujuan? Nah, untuk supaya mereka bisa bekerja bersama, supaya menghasilkan sebuah hasil yang luar biasa, yang besar, adalah mereka sepakat untuk hanya satu tujuan yang mereka mau capai, adalah supaya orang lumpuh ini dapat berjalan kembali, atau orang lumpuh ini mengalami kesembuhan. Itu adalah kesepakatan yang pertama. Nah, hasil dari kesepakatan yang kedua apa? Bahwa mereka melihat ke arah yang sama. Mazmur pasal 141 ayat 8, Mazmur pasal 141 ayat 8, tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Saudara, kesepakatan yang kedua yang dihasilkan oleh keempat orang ini adalah mereka harus melihat ke arah yang sama. Penting sekali untuk sepakat untuk melihat ke arah yang sama. Karena pada saat mereka melihat ke arah yang berbeda atau melihat ke arah masing-masing, maka saya percaya bahwa tujuan yang mereka sudah sepakati itu hanyalah menjadi sebuah tujuan, tapi itu tidak akan pernah terbukti atau menjadi kenyataan. Jadi kemudian kesepakatan yang kedua yang mereka hasilkan adalah bahwa kita berempat harus bisa melihat ke arah yang sama. Saudara, saya percaya pada waktu itu ada sumber kesembuhan yang lain mungkin. Ya, kita nggak tahu pada waktu itu sudah ada rumah sakit atau belum. Tapi saya cukup lihat dan mengetahui bahwa pada zaman itu sudah ada yang namanya tabib. Bahkan ada paranormal, dukun-dukun itu pada zaman itu sudah ada. Artinya bahwa sumber kesembuhan itu ada yang lain. Jadi pada waktu itu saya bisa membayangkan atau berpikir bahwa kemungkinan ada terlintas di pemikiran 1-2 orang bahwa kenapa kita nggak ke dukun, kita nggak ke tabib, kita nggak ke paranormal atau yang sumber yang bisa memberikan kesembuhan. Nah, terlepas daripada itu, akhirnya mereka harus sepakat bahwa kita mau ke arah siapa ini? Kita mau ke
tabib kah? Kita mau ke rumah sakit kah? Kalau di zaman ini, atau kita ke Yesus? Nah, dari kesepakatan mereka, akhirnya mereka sepakat untuk melihat ke satu arah, yaitu Yesus. Karena saya percaya bahwa pada waktu itu, iman mereka mengarahkan mereka bahwa hanya Yesus satu-satunya sumber dari permasalahan ini. Bahwa Yesus satu-satunya adalah jawaban dari permasalahan ini. Bahwa Yesus satu-satunya sumber yang bisa membuat tujuan mereka tergenapi, bisa membuat tujuan mereka bisa menjadi kenyataan. Akhirnya mereka sepakat untuk melihat ke arah yang sama. Mata mereka hanya tertuju kepada Yesus. Tidak lagi 4 orang yang melihat ke arah yang berbeda, tapi 4 orang yang melihat ke satu arah, dan arahnya adalah mereka mengarahkan pandangan mereka, iman mereka kepada Yesus. Ini akan memberikan kita pelajaran hari ini, mengingatkan kita. Pada waktu itu mereka diperhadapkan dengan sebuah masalah, yaitu orang lumpuh. Hari ini kita tidak bicara, mungkin masalah kita bukan lumpuh, berhadapan dengan orang lumpuh. Tapi kita sedang menghadapi kelumpuhan-kelumpuhan dalam hidup kita. Saya nggak tahu apa kelumpuhan yang saudara alami. Mungkin itu kelumpuhan dalam ekonomi saudara. Mungkin saudara mengalami kelumpuhan dalam hubungan saudara. Mungkin saudara sedang mengalami kelumpuhan dalam pelayanan saudara. Mengalami kelumpuhan dalam pekerjaan saudara. Mengalami kelumpuhan dalam pernikahan saudara. Apapun bentuk kelumpuhan saudara, saya mau ajak saudara harus sepakat. Kalau saudara sebagai bos di kantor, sepakat dengan karyawanmu. Kalau saudara sebagai suami, kepala keluarga, sepakatlah dengan istrimu, dengan anak-anakmu, untuk melihat ke arah yang sama. Kalau saudara sebagai pelayan Tuhan, sebagai gembala, sebagai pemimpin gereja, mari kita sepakat untuk melihat ke arah yang sama. Selama kita masih melihat ke arah yang berbeda-beda, maka tujuan yang kita mau capai akan hanya menjadi sebuah mimpi, seperti mimpi di siang hari. Nah, mari kita belajar dari 4 orang ini. Bagus, baik. Mereka punya iman, tapi iman itu perlu yang namanya sebuah kesepakatan. Jadi, kesepakatan yang kedua adalah bahwa mereka perlu melihat ke arah yang sama. Ini sangat penting, saudara. Ini sangat penting. Selama kita tidak bisa melihat ke arah yang sama, kita tidak akan kemana-mana. Kita hanya seperti orang yang sibuk mengerjakan ini, mengerjakan itu. Tapi sesungguhnya kita sedang sibuk di tempat. Kita seperti orang yang berlari, tapi berlari di tempat. Kita seperti orang yang bekerja, berjalan, tapi kita berjalan di tempat. Karena kita belum sepakat untuk melihat ke arah yang sama. Tidak ada yang bisa kita kerjakan. Tidak ada yang bisa kita hasilkan. Karena kita melihat ke arah yang berbeda-beda. Tapi saya mau ngajak saudara, dimanapun saudara ditempatkan, apapun posisimu, apapun yang sedang saudara kerjakan, saudara sepakat dengan orang-orang yang ada Tuhan taruh dalam lingkaran hidup saudara. Apapun itu yang saudara sedang kerjakan. Amin. Jadi yang kedua adalah kita perlu sepakat untuk melihat ke arah yang sama, sebagaimana yang dilakukan oleh 4 orang ini. Yang ketiga, kesepakatan yang ketiga adalah kita perlu satu suara. Saudara, ini penting. Satu suara itu penting.
Ketika kita bicara tentang satu suara, saya diingatkan pada waktu Nimrod membangun sebuah menara yang kita kenal sebagai Menara Babel. Waktu dia bangun ini, itu semua proses pembangunan itu begitu berjalan dengan baik, berjalan dengan teratur. Sekalipun tujuannya salah. Tapi yang perlu kita pelajari di sana adalah pada waktu mereka satu suara, pembangunan Menara Babel itu berjalan dengan begitu luar biasa. Terbangun dengan begitu luar biasa. Sekali lagi terlepas dari tujuannya yang salah. Tapi kita mau lihat hasil ketika mereka sepakat untuk satu suara. Nah, mari kita lihat juga perbedaannya. Pada waktu Yesus melihat tujuannya salah, akhirnya Yesus mengacaukan bahasa mereka. Dan seketika itu juga, mereka tidak lagi satu suara, mereka tidak lagi satu bahasa. Yang akhirnya menimbulkan kekacauan. Dan saudara tahu, gagallah, hancurlah tujuan yang mereka kerjakan itu. Menara Babel itu jadi berantakan. Kenapa? Karena sudah mulai banyak suara di sana. Jadi banyak suara itu mengacaukan segala sesuatu yang kita kerjakan. Banyak suara itu akan mengacaukan, akan membuat tujuan kita tidak akan tercapai, akan menggagalkan tujuan kita, akan menghancurkan tujuan kita. Nah, ini yang menjadi kesepakatan dari 4 orang ini, bahwa untuk mencapai tujuan mereka, kita tidak boleh ada 4 suara, kita tidak boleh ada 3 suara, kita tidak boleh ada 2 suara, tapi yang kita hanya perlu adalah 1 suara. Sangat berpotensi, saudara. Setiap mereka punya pandangan masing-masing, punya pemikiran masing-masing. Tapi mereka sepakat untuk, ayo kita perlu 1 suara. Nggak boleh banyak suara. Nggak boleh banyak suara. Saudara, dalam hidup kita, jangan kita jauh-jauh, dalam rumah tangga kita saja. Baru suami dan istri, 2 suara saja, itu sudah akan menciptakan kekacauan. Tujuan dari rumah tangga itu tidak akan tercapai. Baru 2 suara. Apalagi 3 suara, apalagi 4 suara, apalagi banyak suara. Makanya saya terkagum dengan Yesus waktu dia di bumi. Dia katakan bahwa saya hanya melakukan apa yang Bapa saya suruh. Saya hanya katakan apa yang Bapa saya suruh saya katakan. Bahwa dia hanya ikutin 1 suara dalam hidupnya. Dia nggak mau banyak suara dalam hidupnya. Karena banyak suara akan mengacaukan. Banyak suara akan menggagalkan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita semua. Dalam hal apapun yang saudara kita kerjakan, jangan terlalu banyak suara. Karena banyak suara itu
tidak akan menolong saudara. Tapi justru banyak suara itu akan mengacaukan rencana kita, rancangan kita, tujuan yang kita mau capai. Oke? Yang terakhir, apa yang menjadi hasil kesepakatan mereka yang terakhir? Yang terakhir adalah satu cara. Oke, yang pertama satu tujuan, satu arah yang mereka mau tuju. Yang ketiga satu suara. Yang keempat adalah satu cara. Saudara, saya percaya pada waktu itu banyak cara, banyak sarana yang mereka bisa pakai untuk membawa orang lumpuh ini sampai kepada Yesus. Ya, coba kita berandai-andai, bisa saja mereka menggunakan kuda. Lebih mudah untuk membawanya, tidak terlalu menguras tenaga. Mereka tidak perlu terlalu capek untuk itu. Tinggal berdiri di sekitar kuda dan yang menanggung beban itu adalah kuda. Ada lagi cara yang lain, mungkin pakai apalah di saat itu. Kalau hari ini, wah apalagi hari ini. Banyak cara yang kita bisa gunakan. Tapi pada waktu itu, dari keempat orang ini, mungkin dari 4 cara, dari 4 orang, mereka sepakat untuk, ayo kita menggunakan satu cara untuk memenuhi tujuan kita. Untuk menggenapi tujuan kita, mari kita sepakat satu cara yang kita pakai. Dan sebagaimana yang kita baca, mereka sepakat cara yang mereka pakai adalah mereka menggotong orang ini dengan tilam. Nah, saya percaya bahwa dalam hidup kita, nggak peduli itu dalam sebuah organisasi, dalam sebuah komunitas, dalam rumah tangga, kita semua punya ide, punya gagasan, kita punya cara, kita punya metode. Tapi mari kita mau rendahkan hati kita. Kita mau bahasanya kita mau nahan diri kita, dan mari kita sama-sama untuk datang sama Tuhan, dan kita sepakat cara yang mana yang kita mau pakai demi memenuhi tujuan dari rumah tangga kita, demi memenuhi tujuan dari bisnis yang kita bangun, pekerjaan yang kita sedang kerjakan, pelayanan yang sedang kita bangun, gereja yang sedang kita bangun. Cara yang mana yang kita perlu sepakati untuk kita kerjakan bersama-sama. Kita pikul bersama-sama. Kita jalani bersama-sama. Kita perlu sepakat dengan itu. Saudara, saya percaya nggak ada yang kebetulan. Saya coba membayangkan ya, pada waktu itu kalau mereka menggunakan kuda ya, salah satu alat transportasi pada waktu itu. Kalau mereka menggunakan kuda, membawa orang lumpuh ini, pada saat mengalami kesulitan, karena pada waktu mereka sampai di lokasi di mana Yesus ada di sana, ternyata tempat itu sudah dipenuhi dengan manusia. Saudara bisa bayangin, kalau pakai kuda gimana cara menurunkannya dari atas? Boro-boro menurunkan dari atas. Gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan kuda itu? Gimana caranya kita bisa menjinakkan kuda itu, dan kuda itu dengan mudahnya kita turunin dari atas? Dia mau diturunin dari atas, dia mau diikat, dia mau diturunin. Nah, saya percaya gini, bahwa cara yang mereka sepakati itu adalah cara yang dari Tuhan. Dan apa yang kita perlu pelajari di sini? Kita semua punya cara, tapi mari kita duduk bersama dan kita berdoa.
Tuhan akan kasih kita cara yang terbaik dari setiap cara-cara yang kita punya. Mungkin cara kita baik, tapi yang terbaik adalah cara yang dari Tuhan. Cara yang dari Tuhan, metode yang dari Tuhan, tidak pernah mengenal yang namanya hambatan. Apapun hambatannya, apapun tantangannya di depan, kalau ini cara yang Tuhan kasih buat kita, ini metode yang Tuhan kasih buat kita, yang kita sepakati untuk kita kerjakan, maka selalu ada jalan keluarnya. Selalu ada jalan keluarnya. Asalkan kita sepakat bersama-sama untuk ini loh cara yang kita mau pakai untuk membangun gereja Tuhan. Gereja ini membangun keluarga kita, membangun rumah tangga kita, membangun usaha kita. Kalau itu cara yang kita sepakati dan itu cara dari Tuhan, saya percaya bahwa apapun kesulitan dalam proses itu, dalam perjalanan itu, Tuhan pasti buka jalan. Ini renungan kita pagi hari ini. Semua kita tahu bersama bahwa kita semua dalam situasi yang sedang tidak baik. Dan saya berharap dengan situasi yang terjadi, kita semua harus belajar merendahkan diri, kita belajar bahwa tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih jago di sini, tidak ada yang lebih kuat di sini, tapi kita semua membutuhkan satu dengan yang lain. Yang perlu kita lakukan adalah, mari kita sepakat satu tujuan, satu arah, satu suara, dan satu cara yang kita mau pakai. Dan kalau ini terjadi, ini akan menjadi kekuatan kita. Ini akan menjadi gairah kita. Ini akan menjadi semangat kita. Dan kita semua akan mencapai tujuan dari setiap hidup kita. Karena saya percaya bahwa setiap kita terlahir dengan tujuan. Dan setiap kita, apapun yang kita kerjakan, pasti ada tujuannya. Karena hidup kita digerakkan oleh sebuah tujuan. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ingatkan sekali lagi, apapun tujuan saudara, ayo, mari kita sepakat. Firman Tuhan jelas, saya ingatkan lagi bahwa di mana ada 2-3 orang bersatu hati sepakat meminta di dalam namaku, maka aku akan menjawabnya. Aku akan menyatakan itu. Aku akan menggenapi itu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Engkau sudah berbicara atas setiap kami. Engkau sudah mengajari kami. Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami membutuhkan satu dengan yang lain. Situasi yang sedang terjadi di luar sana sedang mendesak kami untuk menjadi orang-orang yang individual. Tapi kami sebagai umat yang dewasa di dalam Engkau Tuhan, bahwa kami mau belajar pagi hari ini. Tidak peduli posisi, status, latar belakang, apapun itu bukan alasan buat kami untuk terpisah-pisah satu dengan yang lain. Tapi kami mau belajar bahwa setiap kami terlahir dengan tujuan, baik tujuan pribadi maupun tujuan korporat dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan, Engkau menetapkan kami ada di gereja ini, satu hal yang kami mau belajar, bahwa kami perlu sepakat apa tujuan Tuhan buat gereja ini. Kami perlu sepakat dengan tujuan itu. Dan hanya ada satu tujuan dalam membangun rumah Tuhan di tempat ini.
kami juga perlu sepakat Tuhan untuk melihat ke arah yang sama. Tidak mudah untuk mempersatukan itu Tuhan. Tapi kami minta setiap kerendahan hati dari setiap kami. Sehingga kami mau merendahkan hati kami. Dan kami mau menyatukan arah kemana kami mau melihat Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan untuk sepakat untuk satu suara, tidak banyak suara. Siapapun yang Tuhan tempatkan di rumah ini untuk menjadi pemimpin, kami mau belajar untuk mengikuti suara yang disampaikan. Karena satu suara itulah yang membawa kami kepada tujuan. Tapi justru banyak suara itu akan menceberaikan kami. Dan kami tidak akan sampai kepada tujuan. Dan yang terakhir Tuhan, kami berdoa, hamba berdoa, biar kami sepakat untuk satu cara yang kami mau kerjakan bersama-sama. Yang kami mau eksekusi bersama-sama. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami sepakat dalam 4 hal ini, maka kesuksesan, keberhasilan adalah bagian kami, adalah milik kami. Baik dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pelayanan kami akan menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu. Berdoa juga atas semua jemaatmu, biar dimanapun mereka berada, mereka selalu ada dalam perlindungan Tuhan, selalu ada dalam naungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur buat pagi hari ini. Haleluya. Amin.